Tahukah Anda apa dosa terbesar manusia? Dosa terbesar manusia ternyata adalah syirik. Manusia yang melakukan tindakan syirik disebut sebagai seorang musyrik. Dalam banyak ayat Al-Quran dikatakan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni, melenyapkan segala amalan. Bahkan orang yang melakukan disebut najis. Lantas, apakah syirik itu? Syirik adalah dosa dikala kita telah menduakan Allah. Saat kita menduakan sesuatu, maka kita menganggap dua hal setara atau sama. Bagaimana mungkin ada sesuatu pun di dunia ini yang dianggap sama atau setara dengan Allah? Siapa yang sekiranya mampu menyerupai keagungan Tuhan semesta alam? Tradisi mengajarkan kita bahwa yang disebut syirik atau menduakan Allah bentuknya adalah menyembah pohon, menuakan sesuatu, meminta pertolongan dukun dan sebagainya. Jika saja manusia mau merenungi, maka pasti akan memahami bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan hal yang tidak berguna. Sangat remeh jika dibandingkan dengan kedudukan Allah sebagai pemilik dari seluruh alam. Serta tidak mungkin dapat membuat Allah cemburu dan murka. Mari kita kaji bagaimana kedudukan Allah di dalam kehidupan ini. Jika kita memahami Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, dijelaskan bahwa kedudukan Allah adalah Rabbul Alamin sebagai pengatur alam semesta, Malik sebagai penguasa, dan Ilah yaitu pusat pengabdian bagi manusia. Begitu pula dalam surat terakhir Al-Quran, Allah adalah Rabbun Nas sebagai pengatur manusia, Malikin Nas sebagai rajanya manusia, dan Ilahin Nas sebagai pusat pengabdian segenap manusia. Sekarang, mari kita lihat sekeliling kita. Allah sebagai Rabb yang mengatur manusia melalui aturan atau hukumnya. Apakah aturan Allah berlaku di kehidupan manusia? Jika kita mau jujur melihat kondisi, jawabannya adalah tidak. Hukum sosial masyarakat yang berlaku hari ini adalah hukum buatan manusia. Membuat adanya perbedaan hukum antara satu negara dengan yang lainnya. Selanjutnya, kedudukan Allah sebagai Malik, penguasa manusia. Kekuasaan tegak manakala hukumnya berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Jika hukum Allah tidak berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat, maka siapakah yang menjadi penguasa manusia hari ini? Terakhir, kedudukan Allah sebagai Ilah yang ditaati dan pusat pengabdian manusia. Mengabdi adalah pekerjaan seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana seorang hamba mengabdi? Tentu dengan hanya mematuhi perintah dan menjauhi larangan dari Tuhannya. Jika hukum yang merupakan aturan tidak berlaku dalam kehidupannya, maka bagaimana seorang manusia yang merupakan hamba dapat mengabdi kepada Tuhannya? Maka jelaslah sekarang bahwa yang diambil atau direbut dari Tuhan semesta alam adalah kedudukannya dalam kehidupan manusia. Inilah yang disebut dengan syirik, sehingga sangat membuat Allah cemburu. Dia sangat murka tatkala hamba-hambanya memiliki sesuatu yang dicintai dan dipatuhi selain kepadanya. Kehidupan seperti inilah yang disebut dengan kemusyrikan, dosa yang paling dibenci Tuhan, dan kehidupan seperti ini pula yang mudah membuat kita terlena.